Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Ya, kembali berjumpa dengan saya di satu topik Go Together yang sangat menarik sekali yang berjudul adalah alergi radiasi pada anak-anak. Ya, ini topik yang penting karena memang ya para orang tua harus menyadari ya pentingnya kita menjaga anak kita dari radiasi. Selamat sore ya Bu Dik ya. Selamat sore semuanya ya. Ini selamat sore Bu Anita ya. Saya posisi ada di Sumatera Selatan saat ini ya, sedang live. Ya, salam sehat juga Bu Dahlia ya. Untuk kita bisa sama-sama mengerti tentang bahaya alergi radiasi pada anak-anak. Ya, dan tanpa panjang lebar ya, Bapak Ibu, hari ini saya ditemani oleh seorang pakar ahli kesehatan ya, dan menurut saya beliau sangat banyak membantu orang-orang yang tadinya bermasalah dengan kesehatan tetapi boleh sembuh ya. Dan ya, kita undang narasumber kita ya, Bapak Ii Doni. Ya, Bapak Ii Doni ada. Halo Pak Andi. Halo, selamat sore Bu Yeyen juga. Selamat sore Bu Ses. Ya, halo Pak Doni. Ya, sore Pak Andi. Sore, nggak terasa udah hampir 2 minggu ya kita ya tidak bertemu. Ya, 2 minggu. 2 minggu Pak. Ya, dan kembali kita berjumpa ya di acara Go Together ini. Terima kasih sekali ya bersedia untuk diundang ya di acara pertemuan Go Together ya. Pak Doni, kita mau sharing nih soal bahaya radiasi pada anak-anak. Ya, sebenarnya seberapa bahaya sih Pak pada anak-anak? Ya, jadi yang pertama itu kalau anak-anak ya Pak Andi ya. Anak-anak itu yang pasti perlindungannya itu lebih rentan Pak, dibandingkan dengan orang dewasa gitu ya. Khususnya kalau perlindungan terhadap radiasi ya. Jadi yang pertama itu struktur badannya lebih kecil pasti ya. Terus habis itu untuk struktur tulangnya sendiri dia masih lebih tipis. Jadi gampang sekali untuk kena radiasi seperti itu Pak Andi. Dan tentunya kalau dampak radiasinya pasti lebih mantap daripada orang dewasa. Seperti itu Pak. Mulai dari gangguan penglihatan, gangguan perilaku, terus habis itu juga gangguan pertumbuhan seperti itu Pak. Nah, jadi banyak. Tapi gini Pak ya, mungkin sekarang ini sepertinya yang namanya handphone itu bukan lagi sebuah keinginan ya, tapi sebuah kebutuhan. Bahkan sekolah saja kita butuh pakai handphone. Itu gimana? Artinya kita nggak terhindar nih Pak dari masalah radiasi ini gitu. Benar. Sebetulnya kita nggak bisa menghindar dari radiasi Pak Andi. Jadi kalau untuk dunia modern saat ini, semuanya itu pasti ada radiasi. Karena kita semua pakai listrik seperti itu. Jadi secara teori, semua benda yang pakai listrik pasti ada radiasi. Cuma tinggal lihat perlindungan tubuh kita terhadap radiasi itu bagus atau enggak. Nah, perlindungan ini ditentukan dari mana? Jadi kita balik lagi ke teori dasarnya bahwa setiap tubuh manusia itu sebenarnya ada tegangannya Pak Andi. Tegangannya kan 70 sampai 90 milivolt. Seperti itu. Apabila kita punya tegangannya ini kurang bagus, jadi kalau di mobil itu kita anggaplah gampang-gampangannya di mobil gitu ya. Kalau di mobil itu akinya itu agak soak seperti itu ya. Tentunya satu itu untuk komunikasi antar selnya nggak bagus. Ya, kalau di mobil itu berarti kan antara sensor satu dengan sensor yang lain itu nggak bagus kerjanya. Akhirnya dia kinerja mesinnya juga nggak optimal. Ya kalau di tubuh manusia pun juga sama gitu. Dan perlindungannya juga sama Pak Andi, karena dia itu tegangannya rendah, jadi boleh dibilang energi tubuhnya itu rendah. Itu perlindungan terhadap radiasi, perlindungan terhadap gelombang-gelombang lain ini juga menjadi rendah Pak. Gitu. Ya, kalau anak-anak rata-rata ya memang ada yang bagus,
ya. Jadi kalau kayak di mobil gitu, akinya bagus secara bawaan ada, tapi ada juga yang akinya ini memang bawaannya itu udah lemah dari awal, Pak. Jadi ya, nah sekarang kita bisa hindari nggak? Secara umum kita nggak bisa hindari. Di mana-mana itu sinyal handphone udah ada, ya. Terus habis itu masih ada sinyal WiFi, ya. Terus habis itu masih ada lagi, kemarin kita coba ukur itu mulai dari kulkas saja ya. Kulkas itu ternyata radiasinya juga cukup besar. Belum TV, belum lagi laptop dan segala macam. Tapi itu kan semakin kita dekat dengan benda-benda elektronik ini, maka kita semakin terpapar. Seperti itu, Pak. Nah, teorinya seperti itu. Semakin kita dekat, frekuensinya juga semakin sering, semakin kita terpapar. Ya. Jadi kita sebenarnya untuk saat ini itu nggak bisa menghindar. Untuk saat ini, Pak Andi. Apa yang perlu dilakukan? Ya, pertama harus tingkatkan perlindungannya ini. Jadi kalau dari dalam diri ya perlindungannya berarti dibikin gimana supaya akinya ini jadi lebih baik. Berarti pertumbuhan selnya baik, gitu, badannya jadi lebih sehat, gitu. Untuk voltasenya juga akan otomatis naik, gitu. Tapi bisa dibantu dari penyelaras energi juga, gitu. Seperti KG Lifeforce tentunya ya kalau di produk kita. Nggak bisa menghindar. Jadi sebenarnya teorinya karena organ atau tulang ataupun penghalang radiasi itu kepada seorang anak itu lebih tipis sehingga mereka lebih rentan terhadap paparan radiasi ya Pak ya. Betul. Jadi contoh ya, kalau kita kasih gambaran itu, misalkan nih contoh, kita kalau ngomong gelombang yang paling gampang itu kan kita pakai microwave misalkan ya. Microwave itu kan pakai radiasi. Ya. Kalau misalkan kita mau masak atau mau angetin sesuatu di microwave, bendanya lebih kecil, dia lebih cepat matang. Bendanya tambah besar, gitu ya, dia akan semakin lama, gitu, butuh waktu lebih lama. Nah, jadi secara umum anak-anak ini itu kan tubuhnya aja udah lebih kecil daripada kita, Pak, daripada orang dewasa ya, gitu. Iya. Ya. Oh ini bahaya sekali ya ternyata ya. Ya, makanya kan banyak kejadian ibu hamil gitu ya, ibu hamil dia misalkan sering main handphone, sering ini gitu ya, terpapar radiasi, akhirnya pertumbuhan janinnya jadi bermasalah gitu. Kita kalau googling juga udah banyak gitu ya. Terus habis itu banyak juga anak-anak yang sering ini, kalau misalkan yang saya sendiri ketahui gitu ya, karena kan saya ada pegang satu alat itu yang bisa cek gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu yang sering saya temui, anak-anak yang usia udah SD, SMP gitu ya. Itu banyak yang semestinya mereka itu nggak ada penyumbatan otak, Pak. Gitu loh. Penyumbatan di pembuluh darah otak. Tapi karena pemakaian handphone yang sangat masif gitu ya, sering kena radiasi, sering ngelonin handphone seperti itu. Baca sudah ada penyumbatan di kepala. Anak kecil, Pak. Anak kecil usia SD sampai SMP. Ada penyumbatan. Ada penyumbatan. Akhirnya kalau saya lihat gitu, perilakunya pun juga agak aneh gitu loh, Pak. Perilakunya pun gitu. Jadi memang apa namanya? Dia itu radiasi ini kan memicu perlengketan juga antara sel-sel ini, Pak. Jadi nggak normal lah pokoknya selnya, gampangannya seperti itulah. Iya, soalnya sekarang ini kan gini ya, banyak sekali orang tua yang kalau nggak mau repot, kasih aja handphone untuk anak kecil bermain ya, ataupun sekolah, ya kan, kasih handphone juga untuk mereka belajar ya. Tapi mereka nggak memahami gitu loh Pak. Jadi mengapa kita memahami akibatnya ya. Jadi mengapa kita perlu ulas ini gitu. Ternyata anak kecil itu karena lebih kecil paparan itu lebih dahsyat, sama seperti kalau makanan yang kecil lebih cepat matang di microwave ya. Ini analogi sangat membukakan pikiran sekali ya. Jadi anak kecil itu otomatis terpaparnya dahsyat sekali. Nah, tadi Pak Doni juga sempat sebut akibat-akibatnya salah satu gangguan perilaku ya Pak ya. Selain gangguan perilaku, apalagi Pak penyebab-penyebab yang bisa terjadi Pak selain gangguan perilaku, penyumbatan? Apakah ada hal-hal berbahaya atau gejala-gejala yang bisa kita perhatikan
oh ternyata gejala ini tanda-tanda berbahaya nih, supaya kita bisa mulai menghindari penggunaan handphone yang lebih jauh lagi. Ya, kalau kita balik lagi ya Pak Andi, itu tadi kalau misalkan kalau penyumbatan di otak ya, penyumbatan di otak itu gejala paling ringan itu adalah dia perubahan perilaku, gejala paling ringan. Jadi Takutnya perubahan perilaku itu apa, Pak? Boleh diurai sedikit nggak? Perilaku apa yang berubah? Jadi gini Pak Andi, pada saat ini berlaku untuk semua ya, bukan cuma anak kecil. Pada saat kita ada penyumbatan di kepala seperti itu moodnya kita naik turun Pak Andi. Itu yang paling gampang dilihat ya. Jadi kalau misalkan kita biasanya nggak pemarah, gitu ya, tiba-tiba jadi mood swing gitu ya, lebih gampang mood swing, itu ada salah satu indikator kemungkinan gitu Pak. Jadi itu kita bisa ketidaknyamanan punya di dalam masalah penyumbatan. Jadi ada ketidaknyamanan ya Pak yang terjadi karena penyumbatan itu, makanya moodnya terganggu begitu mungkin ya. Betul. Ada ketidaknyamanan. Ya, dan juga dari kebiasaan Pak Andi. Jadi kalau misalkan contoh ya dari perilaku aja, gini, karena mereka ini sering pegang handphone gitu ya, sering pegang handphone, main juga pakai handphone, akhirnya kemampuan mereka untuk bersosialisasi itu sangat berkurang. Jadi antara EQ dan SQ-nya itu pasti turun. Jadi kan kita bukan cuma ngomong IQ ya, bukan cuma ngomong intelijennya aja, tapi kita ngomong emotional quotient sama social quotient-nya, dia berubahnya banyak sekali Pak Andi. Jadi anak-anak yang nggak autis sebenarnya, jadi bisa jadi berperilaku autis karena mereka perilakunya ini gimana ya, nggak ada sosialisasi dengan orang lain jadinya gitu loh ya Pak. Karena mereka terbiasa menghadapi hanya handphone. Betul. Nah, dan ada satu lagi yang perlu diperhatikan, dan ini dalam beberapa waktu ke depan ini akan mulai terjadi Pak Andi. Jadi kemarin itu kita mulai ngomong tentang ini dunia virtual gitu ya, dan beberapa tahun ke depan itu ada namanya metaverse. Metaverse ini sesuatu yang baru. Jadi dunia itu benar-benar dibentuk secara virtual Pak Andi. Jadi kemarin Facebook itu udah rubah nama, akhirnya mereka jadi Meta gitu ya. Maksudnya apa? Metaverse. Jadi mereka itu mulai bangun sebuah dunia digital di mana orang itu nanti akan merasa nyaman dan akan lupa nanti antara dunia nyata sama dunia digital, dan itu udah terjadi Pak. Gitu. Banyak anak-anak yang mereka punya karakter game gitu ya, punya karakter game, mereka merasa nyaman jadi karakter itu daripada di dunia nyata. Sampai lupa. Karena mereka terbiasa bergaul dengan karakter tersebut Pak ya. Dan mereka sama dengan karakter yang mereka mainkan begitu. Ataupun mereka sering bersama gitu. Ya. Jadi sebenarnya di luar radiasi ada akibat-akibat lain lagi ya. Jadi kita hanya secara fisik alerginya saja, tapi Pak Doni tadi menjelaskan selain gangguan fisik, tapi juga akan terjadi gangguan sosial, quotientnya. Ya, gitu. Jadi kemampuan mereka untuk menerima kenyataan gitu ya Pak Andi ya. Kalau kita ngomong, semakin mereka terbiasa di dunia digital tanpa mereka merasakan dunia nyata gitu ya, mereka akan semakin kesulitan untuk membedakan pada akhirnya. Apalagi nanti kalau beberapa tahun ke depan, kalau sampai itu dunia digitalnya sudah benar-benar jadi gitu ya, orang-orang itu akan lupa nanti Pak Andi. Itu loh problemnya. Lupa dengan dunia nyata. Ya, gitu. Tapi itu bahaya yang lebih besar lagi yang tidak terbahaskan. Nah, tapi untuk kesempatan ini Pak, saya pengen tahu, selain gangguan perilaku dan penyumbatan tadi, ada hal-hal yang berbahaya nggak Pak, secara fisik yang bisa dialami oleh si anak? Bisa Pak Andi. Jadi pertumbuhan selnya kan pasti terganggu. Jadi mereka sangat rentan. Itu pertumbuhan selnya terganggu ya bisa jadi kanker ataupun tumor, itu pastilah sudah. Ya. Anak kecil Pak, kena tumor anak kecil. Jadi semakin kita masif untuk saat ini, nanti dampaknya kita bisa lihat dalam beberapa tahun ke depan sebenarnya, gitu Pak Andi. Karena kan dampak penggunaan handphone ini,
karena masa pandemi dan segala macam gitu ya. Dampaknya akan mulai terlihat dalam kurun waktu ya sekitar 3 sampai 5 tahun ke depan. Gitu Pak Andi. Ya, Kalau ini banyak sekali ya. ya dalam 3 sampai 5 tahun ke depan itu dampaknya akan mulai kelihatan. Gitu Pak Andi. Ya selain dari dampak modernisasi dan digitalisasi yang ini ya lebih cepat gitu ya. Tapi kalau tubuh kita tidak siap untuk menerima ini, ya generasi kita yang lebih muda ini, pengganti-penggantinya, pasti mereka akan mengalami hal-hal yang juga nggak baik. Gitu. Jadi akan banyak sakit penyakit di usia muda, ya? Ya, jadi kalau kita contoh ya, kemarin itu saya dapat satu video gitu, ada anak megangin tablet sambil sempoyongan kayak gitu. Anak usia kurang lebih masih TK lah, kindergarten gitu ya. Itu dia megangin sambil sempoyongan. Jadi memang beberapa kasus kalau terlalu banyak kita pegang handphone, itu keseimbangan kita pun juga berkurang. Jadi sambil sempoyongan, sambil jalan sana, jalan sini, jalannya tapi sempoyongan kayak orang mabuk itu, dia nggak bisa Itu jaga. maksudnya itu video yang ditonton itu nyata atau hanya simulasi? Kalau di keterangannya sih nyata, keterangannya nyata. Tapi kalau misalkan saya mau ngomong, saya pribadi aja kalau telepon terlalu lama itu pasti pusing Pak. Ya telepon ya, kayak gitu. Jadi telepon, main apa, lihat YouTube terlalu lama gitu aja pasti pusing. Terus habis itu juga kemampuan mata kita untuk melihat gitu ya. Karena kita terbiasa lihat dalam jarak dekat, kemampuan kita untuk melihat jarak jauh itu pun juga jadi berkurang banyak. Karena terbentuk ya, kita punya apa, posisi mata kita terbentuk. Betul. Jadi kemampuan kita untuk fokus ya, fokus mata itu jadi berkurangnya sangat jauh Pak. Gitu. Karena jarang zoom in zoom out ya, kebanyakan zoom in terus gitu ya Pak ya. Betul, betul. Seperti itu Pak. Jadi ya nggak kaget nanti kalau misalkan anak-anak gitu ya udah mulai banyak yang pakai kacamata di awal kayak gitu Pak, di penglihatannya mulai kabur seperti itu. Oke. Kalau tadi saya dengar kan itu ternyata bahayanya bisa sampai tumor atau kanker. Nah pertanyaannya gini, apakah benar-benar KK Life Force ini mampu meredam radiasi untuk seorang anak? Atau bahkan sebenarnya anak kecil tidak dianjurkan memakai handphone terlalu lama atau bahkan tidak sama sekali dipakai kalau masih kecil. Apakah KK Life Force ini mampu Pak? Seberapa jauh dia mampu melindungi anak kecil itu dari radiasi? Kalau memang Ya. mampu. Kalau secara fisik mampu Pak. Kalau secara fisik ya, kita ngomong secara fisiknya pasti mampu. Karena gini, kan kita ada teknologi namanya GDV ya, gitu ya. GDV itu yang bisa foto aura, foto energi kita seperti itu. Jadi pada waktu pemakaian KK Life Force itu memang terbukti gitu loh, bisa melindungi kalau yang itu. Tapi kalau ngomong soal perilaku Pak, Yang dimaksud Pak Doni adalah gangguan fisik, itu bisa diatasi. betul, gangguan fisiknya bisa diatasi. Tapi kalau gangguan perilaku Pak Andi, mau nggak mau ya peran keluarga sama orang tua tetap harus ini Pak Andi. Jadi kita nggak bisa ngomong pakai KK Life Force semua masalah beres gitu, nggak bisa juga. Kecanduannya itu tetap akan muncul nanti kalau kita nggak ingatkan gitu loh Pak. Gitu. Ya kayak ini ya, kayak saya jadi ingat kalau di anime ya, di Naruto itu ada namanya genjutsu. Genjutsu itu jadi mereka itu merasa di dunia impian kayak gitu loh Pak. Gitu loh. Itu yang paling bahaya. Dan itu kita nggak bisa tangkal. Gitu loh. Jadi kalau secara fisik perlindungannya kita bisa kasih KK Life Force. Tapi pendampingan orang tua itu juga penting Pak. Iya, iya. Tapi kalau secara fisik ini bisa diatasi Pak dengan KK Life Force? Bisa. Secara fisik kita ada 2 produk gitu ya. Ada 2 produk itu yang bisa perlindungan. Satu itu KK Life Force, yang 2 itu kan khusus untuk mata. Kita ada kacamata ion untuk anti blue light. Jadi maksudnya biar untuk radiasi sinarnya itu nggak langsung kena mata gitu loh Pak Andi. Dia akan mantul, ya akan difilter gitu. Dan tentunya
harus minum suplemen ya Pak Andi. Karena gini, semakin kita terpapar, sebenarnya badan kita itu dia juga menahan, keluarin energi lebih besar pada saat kita terpapar radiasi Pak Andi. Keluarkan energi lebih besar, jadi badan kita itu butuh asupan juga jauh lebih baik sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi harus minum suplemen lah ya bahasa ininya. Dari dalam pun juga penting. Gitu. Ya, jadi memang penanganannya itu bisa kita lakukan dengan KK Life Force ya, dan juga bisa ada tadi kacamata ion ataupun dengan multivitamin ya, super green food untuk Betul. regenerasi sel ya, untuk untuk melawan ya kerusakan, untuk memperbaiki kerusakan sel yang terjadi ya Pak ya. Jadi tidak bisa kita melawan radiasi ini hanya dari KK Life Force, tapi juga dari suplemen dan juga dari kacamata ion. Nah Pak, kalau kita pakai KK Life Force, apakah itu artinya kita aman Pak? Pakai handphone jangka panjang, ataupun kita browsing, nonton YouTube dan sebagainya. Kalau ngomong aman nggak aman, jadi gini Pak Andi, KK Life Force itu dia akan menstimulasi badan kita dan melindungi gitu ya. Jadi itu kayak ada perlindungan seperti itu. Tapi intinya kan balik ke tubuh kita. Nah, kalau misalkan tubuh kita sudah terlalu lelah Pak Andi, ya tetap harus istirahat. Nggak bisa kayak mobil itu dipaksa terus gitu, juga tidak bisa. Seperti itu Pak Andi. Jadi ya tetap dengan penggunaan KK Life Force ini, maksudnya apa sih dengan penggunaan KK Life Force? Beban kita itu bisa agak berkurang Pak Andi. Jadi bahasanya itu kan kita nggak bisa terhindar saat ini. Iya. Kita nggak bisa terhindar. Nah kalau misalkan badan kita itu lemah terhadap radiasi, ya bahasannya kan alergi terhadap radiasi. Terus kita mau nggak kerja gitu, nggak mau pegang handphone gitu kan nggak mungkin juga. Iya. Ya, jadi KK Life Force itu akan sangat membantu gitu loh. Tapi bukan berarti kalau kita pakai KK Life Force itu udah 100% kita mau terus-terusan, ya nggak bisa. Tetap ada batas. Badan kita yang terbatas. Tetap badan kita yang terbatas. Gitu. Anjurannya Pak untuk anak kecil Pak, kira-kira berapa lama Pak untuk penggunaan handphone ataupun alat elektronik, TV, nonton TV gitu? Kalau anjuran yang normal ya Pak Andi ya tetap balik lagi setiap 2 jam itu harus berhenti Pak. 2 jam harus berhenti. Ya, jadi dikasih jeda seperti itu. Setelah 2 jam gitu ya berhenti. Jadi maksudnya itu jangan terus-menerus, 2 jam berhenti dulu, nanti setelah itu ya silakan setelah 1 jam mau ngulang lagi boleh, ada masalah. Tapi durasinya memang akan lebih baik kalau durasinya maksimal itu sekitar 8-12 jam maksimal itu. Maksimal pemakaiannya 8-12 jam. Yes, itu buat pun untuk anak kecil. Untuk anak kecil, itu pun ya Pandi, itu dengan pemakaian KK Life Force loh. Kalau misal nggak pakai KK Life Force 8-12 jam itu pasti udah masalahnya tembus itu. Iya. Nah, apalagi kalau per hari, waduh itu udah berat itu pasti. Gitu kan. Iya. Makanya kalau mungkin ini update aja ya, sedikit update. Kenapa kok kalau di Cina itu yang terakhir sampai mereka itu bikin aturan ya Pak Andi ya. Karena mereka saking mikirnya untuk generasi muda di sana. Cina, Korea, Jepang, itu kan mereka sangat-sangat suka dengan game. Itu Pak. Iya. Cina, Korea, Jepang itu sangat-sangat suka dengan game. Sampai pemerintahnya kalau di Cina itu bikin satu aturan pemerintah. Gitu ya. Aturan pemerintah. Anak-anaknya itu nggak boleh main game terlalu lama. Gitu loh. Jadi mereka tuh sampai pemerintahnya yang bikin aturan. Gitu loh Pak. Kenapa? Karena mereka tahu dampaknya. Gitu. Ada yang sampai itu cuma dibatasi kalau nggak salah 4 jam per hari. 4 jam loh Pak Andi main game per hari. Iya. Oke Pak, kalau kita cerita sekarang ini kan sudah zamannya sudah mau 5G ya Pak. Betul. Ada perbedaan Pak antara 4G dan 5G ke depan ini terhadap
kesehatan kita, khususnya anak. Khususnya anak ya. Sebenarnya bukan buat anak aja Pak Andi, buat semua. Iya, Kalau iya. 5G ya. 5G itu setahu saya dia memang lebih kencang untuk Iya, koneksinya lebih kencang. iya. Tapi untuk daya jangkaunya dia lebih pendek. Jadi ngomongnya gini, bahasa gampangnya. Kalau misalkan kita dengan 4G, BTS-nya itu nggak perlu terlalu banyak. Dengan 4G ya. Jadi BTS itu pemancarnya, itu nggak perlu terlalu banyak. Dengan 5G, pemancarnya bisa 1,5 kali lebih banyak daripada 4G. Karena dia memang secara frekuensinya, itu dia daya jangkaunya lebih pendek daripada 4G. Jadi kalau misalkan mau pakai teknologi ini, pemancarnya harus lebih banyak. Ya, kalau pemancarnya lebih banyak, berarti kita semakin kena radiasi lebih banyak. Ya, jadi, nah, terus habis itu kita masih ngobrol lagi gini, handphone kita ini kita pakai mulai apa aja? Kita hitung ya, Bluetooth jalan, Iya, WiFi kadang-kadang jalan, ya ada iya. 2. Teknologinya mulai dari 2G, 3G, 4G, 5G, udah 6. Itu pun masih dibagi, teknologinya 5G ada spektrumnya berapa frekuensi, 4G masih ada spektrumnya lagi, kita itu bisa kena, itu 6 kali 2, 12 macam frekuensi dalam satu handphone. Minimal itu. Wow. Nah, kalau gini Pak, saya ada pertanyaan gini. Kalau sekarang kan di rumah-rumah itu kan ada WiFi. Betul. Itu pengaruh Pak terhadap fisik seorang anak. Ya pengaruh lah. Pengaruh lah. Cuman sekarang tinggal gini loh. Sekarang tinggal semakin kita pemancarnya tambah banyak, gitu ya. Semakin kita dekat, semakin kita sering. Tinggal kita lihat badan kita kuat nggak nerimanya. Wis itu toh sebenarnya untuk saat ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau buat anak mau nggak mau ya kita harus proteksi mereka duluan, gitu loh Pak. Ya proteksinya kayak tadi. Kita nggak pakai handphone pun, kita ada di rumah yang ada WiFi-nya, kita terpapar Pak sebenarnya kan? Ya tetap kena Pak. Kan kita nggak bisa ini. Masa kita mau ngelarang misalkan nih contoh Telkomsel lagi pasang BTS gitu ya. Mereka upgrade ke 5G. Kita terus ngomong, jangan pasang gitu ya, nggak bisa juga. Gitu. Nggak bisa, kita mau ngomong gitu nggak bisa juga. Jadi sebenarnya nggak ada jalan keluar dengan zaman modern ini. Kita nggak pegang handphone pun, kita ada di sebuah rumah yang banyak rumah yang sekarang sudah pakai WiFi sendiri gitu. Dan itu juga terpapar. Iya, benar. Dan kalau di rumah saya aja ya Pak Andi ya, di rumah saya ya nih sekarang, saya pemancar WiFi pakai 2. Ya pemancar WiFi pakai 2. Handphone ada berapa? Handphone ada 1, 2, 3. Handphone itu ada 4. Handphone, tablet, belum lagi depan rumah itu ada pos kamling. Di pos kamling aja dipasangin WiFi. Wow. Ini zaman yang kita tidak Ya, terhindar dari radiasi. betul. Jadi sebenarnya ya kita harus self awareness ya. Kita harus ngerti sendiri lah. Gimana dengan perkembangan ini kita mulai jaga diri sendiri kayak gitu loh Pak. Jadi nggak bisa kita berharap apa namanya, wah aku nggak mau jalanin kayak gini gitu ya, balik ke hutan berarti. Iya. Ya, sama kayak kemarin dulu itu ada satu artikel masuk ke koran ya. Ya. Itu ada satu penyakit yang menarik gitu loh. Dia itu programmer waktu itu artikelnya. Dia itu programmer. Saking seringnya depan laptop, dia bikin program. Akhirnya dia itu badannya nggak tahan, dia alergi terhadap radiasi. Ada sindrom apa gitu dulu namanya. Akhirnya karena dia itu nggak kenal KK gitu ya. Dia itu pindah masuk ke hutan. Dan dia itu sama sekali
sekali nggak pakai listrik. Karena begitu dia kena radiasi depan laptop aja 5-10 menit itu udah mimisan. Kayak gitu. Ada dulu tuh ada satu artikel saya baca di satu koran sih kalau nggak salah. Koran apa tabloid ya. Gitu Pak. Ada sindromnya namanya. Sampai pada akhirnya tidak bisa bersentuhan dengan semua perangkat yang menggunakan listrik. Betul. Ya, karena dia tahu itu sindromnya dia di situ. Nah, saya cuma mikir gini, kenapa dia nggak kenal Keke Lifos ya? Gitu Pak Andi. Ya, jadi gitu Pak Andi. Itu yang ekstrim sih, udah ada nama sindromnya. Bolehlah cari di googling kalau nggak salah. Pastinya ada. Ya, jadi dari kesimpulan dari obrolan dengan Pak Doni itu, pertama radiasi tidak terhindar, yang kedua anak sangat rentan atau lebih rentan karena tubuhnya yang masih kecil, yang Betul. ketiga jadi memang kita butuh proteksi itu baik itu suplemen ataupun proteksi berupa alat ya seperti KK Life Force yang bisa melindungi tubuh kita dari radiasi. Nah, Ya. pertanyaan saya Pak, bisa nggak sih kita merasakan Pak? Contoh ada nggak pengalaman anak yang tadinya tidak pakai KK Life Force lalu pakai KK Life Force, apakah ada sesuatu yang bisa kita lihat ada dampaknya gitu? Nggak usah jauh-jauh kalau itu Pak Andi, itu anak saya sendiri. Gitu Ada. ya. Ada gejala yang pada saat sebelum dan sesudah pakai KK Life Force? Ada lah. Anak saya itu yang cewek itu suka main game. Iya. Suka banget main game. Ya. Jadi waktu itu dia masih SD, waktu itu ya masih SD, itu sukanya kan main pakai PC. Waktu itu belum pakai handphone. Sukanya main pakai PC. Jadi habis itu main Ayu Dance, model-model gitu. Dia itu ngomong gini, kalau pakai KK Life Force, sebelumnya kan nggak pakai KK Life Force dia itu. Jadi dia bilang itu ya gampang capek waktu itu ya. Terus habis itu pakai KK Life Force, dikasih 1. Iya. Dikasih 1. Tambah semangat Pak Andi. Ya, tapi tambah lama karena itu terus ya, kan terus gitu ya. Dia itu nggak omong-omong, dia itu ambil KK Life Force lagi 1, dia pakai lagi. Jadi dia pakai 2. Waktu saya tanya gitu loh, kamu tuh buat apa pakai 2? Oh, gampang capek, pakai 2. Dia bilang gitu. Jadi sampai sekarang dia masih tetap senang main game. Dia selalu pakai 2, nggak pakai 1. Jadi sebenarnya bisa dirasakan oleh seseorang itu dari tidak mudah lelah. Tidak mudah lelah. Kayak gitu Pak Andi. Kalau dia berhadapan dengan radiasi. Gitu. Ada tanda-tanda lain Pak yang bisa menjadi indikator buat kita. Maksudnya tanda-tanda gimana Pak? Selain tidak mudah lelah. Yang berhubungan dengan radiasi. Iya, setelah pakai KK Life Force apa yang bisa kita rasakan? Ya, yang pertama kalau saya sendiri ya Pak Andi. Saya ya, gitu ya. Saya kalau biasanya itu terlalu lama lihat YouTube gitu ya. Kalau nggak pakai KK Life Force, mata itu cepat panas. Mata itu cepat panas. Tapi kalau pakai KK Life Force itu akan sangat terbantu. Gitu. Iya. Terus untuk komunikasi, misalkan kalau handphone itu kita teleponan biasa, tapi ya teleponan biasa kalau terlalu lama itu pasti kupingnya yang nggak enak Pak. Kupingnya yang panas gitu ya. Nah setelah pakai itu jadi lebih nyaman. Apalagi kalau langsung ditempel KK Life Force-nya di handphonenya. Gitu Pak. Ya dampaknya banyak lah Pak. Kalau untuk berhubungan dengan radiasi. Oke, jadi tidak mudah lelah ya, lalu juga mata tidak cepat panas ya, itu adalah beberapa hal yang bisa kita rasakan ya saat kita pakai KK Life Force. Ya. Oke Pak Doni, terima kasih banyak ya buat informasinya ya tentang topik alergi radiasi pada seorang anak ya, dan ternyata memang tadi Pak Doni sebut bahkan ada orang yang sampai kalau sudah kena alergi radiasi ini tidak lagi bisa terpapar radiasi, dan apabila terpapar mereka akan bereaksi ya, tubuhnya akan bereaksi. Iya. Ya, dan saya berharap juga apa yang disampaikan kita ini bisa membantu ibu-ibu untuk lebih bijak ya untuk bisa
menangani anak untuk penggunaan handphone. Ya, harapannya itu ya, khususnya handphone ya, walaupun masih banyak alat-alat lainnya yang memancarkan radiasi. Oke, terima kasih Pak Doni ya atas Sama-sama Pak Andi. Nah, sekarang ini juga kita mau jawab beberapa pertanyaan Pak Doni ya. Oke. Ada pertanyaan di sini dari teman-teman yang hadir ya. Ya, pertanyaannya adalah apakah pakai KK Life Force itu cukup satu, Pak? Ya, kalau saya pribadi ya Pak Andi, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Karena kan saya pakai KK Life Force ini, dia kan KK Life Force itu satu melancarkan peredaran darah, terus sama untuk sendi, Pak Andi, terutama. Ya. Jadi kalau misalkan saya pakai itu, saya sendiri pakai 2, tapi pakainya bukan di depan semua, pakainya di belakang satu. Kenapa Pak pakai di belakang? Ya, karena aktivitas saya Pak Andi, jadi saya kan nggak punya supir. Ya. Jadi ini, jadi nyetir kemana-mana ya sendiri. Biasa kalau orang setir itu kan yang capek daerah sini Pak, di belakang sini. Jadi saya pakainya itu satu kalung itu dipakainya 2. Satu di belakang, satu di depan. Itu bagus untuk punggung, Pak ya? Ya, untuk tulang belakang sama leher. Leher, pundak sama tulang belakang, Pak. Tidak aja kalau Pak Doni pakai KK Life Force di punggung dan tidak, Pak. Kebetulan saya juga lagi jadi supir di Sumatera, Pak. Nggak gampang capek, Pak Andi, waktu nyetir, Pak. Gampang capek. Ya, Pak Andi boleh coba lah. Nanti tempelin di belakang kalau lagi kaku banget gitu. Kalau kelamaan nyetir kan kaku ini Pak di sini. Oh, itu karena usia Pak itu Pak, bukan karena kelamaan nyetir. Enggak lah. Enggak ya. Capean itu udah Pak Andi. Udah kecapean. Nah, oke Pak Doni ya, tadi itu sudah menjawab. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pakai KK Life Force tadi sudah cukup? Ada batasan umur? Apakah ada batasan umur? Ya. Untuk pakai KK Life Force. Maksimal usia berapa? Nggak ada Pak Andi. Kalau KK Life Force nggak ada batasan. Mau ibu hamil pakai gitu, ditempelin di janinnya juga banyak yang kejadian. Ya. Jadi saya punya satu kasus gini. Ada satu pasangan itu selalu keguguran, keguguran. Jadi udah coba beberapa kali keguguran, gitu ya. Akhirnya waktu itu saya minta untuk KK Life Force-nya ditempel di rahimnya. Jadi bukan langsung di bawah pusar ya Pak Andi ya, gitu loh, ditempel di bawah pusar. Nggak gugur Pak Andi. Apa Pak hubungannya? Hubungannya ya kalau saya bilang ya sama kayak ini sih, perlindungan sama untuk meningkatkan energi itu tadi. Energinya kan dinaikin khusus di daerah situ. Iya. Gitu. Ya. Tapi nggak ada ini kok, nggak ada batasan umur kok. Ya. Jadi mulai dari, saya udah uji coba itu mulai dari yang dalam kandungan sampai yang udah manula usia, mama saya sendiri usia udah hampir 80 kan. Kalau pakai 2. Mama saya. Oke. Saya pernah punya kenalan satu dokter, gitu ya. Punya kenalan satu dokter. Kalau pakai di setiap sendi yang sakit dia kasih 1. Lalu ada pengaruhnya dengan sendi-sendi tersebut? Ada lah. Ada. Untuk sendi itu. Jadi Pak Andi pernah ingat nggak waktu itu kalau nggak salah kita pernah ada demo KK Life Force. Itu kalau misal kita setelah pegang KK Life Force, kita bandingin ini pertama gini ya Bandi ya, kita bandingin sebelum pakai itu sendinya dia sama, tapi setelah pakai KK Life Force sendinya itu agak panjang, gitu Bandi. Nah ternyata memang waktu itu saya tanya ke konsultannya Kiki, itu dia bisa mengembalikan posisi sendi yang dempet, energinya KK Life Force itu kan. Jadi kenapa dia sangat bagus untuk persendian? Wah ini luar biasa karena banyak sekali orang-orang berusia itu yang sudah lanjut itu mereka punya masalah dengan persendian ini. Betul. Nah, kenapa kok ini sangat dianjurkan pakai KK Life Force? Ini saya buka rahasianya. Oh,
ini kan rahasia dagang saya. Kenapa bukannya di akhir-akhir Pak, bukan di awal Pak ya? Kan temanya tadi jualan buat ini Pak Andi, apa buat anak gitu ya. Kan ini sekarang buat orang tua gitu ya. Jadi kalau buat sendi ya percuma diminumin macam-macam. Mau minum apa vitamin tulang lah, vitamin sendi lah gitu ya. Tapi posisi tulangnya dia masih posisinya dempet. Jadi misalkan nih kalau posisinya nih, ini misalkan tulang nih ya. Tulangnya dia masih dempet kayak gini loh posisinya. Diminumin vitamin. Mau tumbuh di mana terus? Nggak bisa tumbuh lah dia. Nah, pada saat dia ada ruang gitu ya, diminum vitamin. Jadi waktu dikena Kekelifos dia kan mulai merenggang nih. Gitu. Itu bisa diminumin vitamin. Kenapa? Karena dia ada tempat untuk tumbuh. Gitu Pak Andi. Jadi secara teori bagus untuk membantu masalah tulang. Sangat bagus. Saya udah uji coba banyak kalau untuk masalah itu. Oke, ini ditahan dulu Pak ya, jangan cerita lebih lanjut karena temanya untuk anak. Jadi sayang ini kalau kita bocorkan di sesi ini, tapi teaser boleh lah ya, sudah terlanjur bocor. Ya. Oke, nah jadi sekarang timbul pertanyaan dari teman-teman Pak. Jadi Kenapa Pak? Ini sebentar, ini saya baca dulu. Jadi sebenarnya pakai Kekelifos itu cukup satu atau di setiap tempat yang bermasalah, Pak? Tergantung masalahnya lah Pak Andi. Kalau cuman sekedar kita mau ini ya, cuman sekedar secara umum gitu pakai satu aja cukup. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang problem khusus, ya. Kalau problem khusus bisa pakai lebih banyak. Satu nggak cukup Pak ya, kalau ada problem khusus. Contoh, dia punya masalah tulang di kaki, dia hanya pakai satu di bagian dada. Nggak cukup. Oh, nggak cukup. Kan lebih baik. Kan ini kan energinya memancar Pak. Kalau memancar iya betul, tapi dia nggak spesifik. Jadi kalau untuk kondisi sendi, lebih baik tempel di sendi yang sakit. Ya, jadi itu jawabannya buat teman-teman yang tanya tadi ya. Ini ada pertanyaan lagi, kalau HP gantungan HP kok nggak ada lagi ya. Oke, nanti kalau ada kesempatan akan disampaikan untuk usulnya untuk gantungan handphone. Nah ini juga ada testimoni ya dari Bu Anawati, saya alami jari tengah kalau sudah ditekuk nggak bisa diluruskan lagi. Kalau nggak dibantu terus bungkuk jarinya setelah saya genggam Kekelifos hanya 2 hari, jari mulai kemudian dan sekarang jari saya sudah lurus juga. Nah ini kita nggak mau bocorkan ya, karena akan ada sesi Kekelifos untuk ya kan para senior kita ya, jangan sekarang Pak. Ya, apa hubungannya dengan sendi dan kenapa Kekelifos bisa membantu ya untuk yang kaku-kaku di jari. Oke Pak Doni, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita bisa sama-sama membahas bahayanya radiasi. Oke, Pak Andi. Dan apa akibatnya adalah alergi ya pada anak terhadap radiasi ya. Dan nanti pada kesempatan lain saya undang kembali Pak ya untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak Doni. Oke ya Pak Andi ya. Terima kasih.